Ya, iya. Di Bak Mau Telo, silakan yang mau ambil. Jadi kalau selfie. Iya. Selamat datang di Bak Mau Telo. Selamat datang. Jadi kalau 2 titiknya? Kalau 2 titik nanas. Kalau 1 titik? Kalau 1 titik kacang hijau. Oh, 1 titik kacang Kalau hijau. 4 titik kacang tanah. Oh, iya. Kayak gini Nanas. Kalau yang titiknya ini coklat. Ini hijau sama merah Daging. Abon tapi Ibu. Abon sapi sama abon ayam. bukan 2 juga rasanya. Yang biru ini sapi, yang ini abon ayam. Abon sapi dan abon ayam. Gitu. Kirain 2 juga. Yang nanas yang hijau. Nanas. Ada yang nanas 2 titik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di tempat kami di SPAT, Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu Republik Telo. Perkenalkan dengan saya Dia yang akan mendampingi Bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk sedikit penjelasan di company profil perusahaan dari Republik Telo. Kemudian nanti yang kedua kita agendanya ada di kunjungan industri. SPAT sendiri ini sudah dirintis usaha ini sekitar 30 tahun yang lalu, didirikan oleh Bapak Insinyur Unggul Abinowo. Beliau lulusan dari Pertanian Brawijaya. Untuk luas lahan di sini kurang lebih sekitar 13 hektar ya Bapak Ibu. Jadi dari 13 hektar itu terbagi menjadi lahan pertanian, kemudian ada di penjualan, produksi, dan kita juga ada yang namanya rumah telo. Untuk aktivitas bisnis kita di sini kita ada 6. Yang pertama ada di teknologi tepat guna. Dalam artian teknologi tepat guna ini adalah kita juga pembuatan mesin gitu. Jadi untuk saat ini kita juga mesinnya sudah ekspor ke negara tetangga, ke Malaysia, Filipina, ke negara Fiji untuk mesin vacuum frying, spinner, slicer gitu. Kemudian yang kedua adalah di proses pembuatan makanan dan minuman. Ya seperti yang dulu mungkin tadi sama Bapak udah cicipin, kita ada di proses pembuatan bakpo, bakpia. Kemudian untuk minuman kita ada kencur beras hitam. Jadi biasanya dari beras putih, ini kita dari beras hitam gitu. Kemudian ada yang keempat itu ada di training atau pelatihan. Jadi untuk biasanya peningkatan skill atau kemampuan kita mengadakan training dan pelatihan dari dalam ataupun luar negeri gitu. Jadi kalau yang biasanya dari Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan yang ingin menambah wawasan tentang pengolahan bisa bekerja sama dengan kami untuk di proses trainingnya. Kemudian yang kelima kita ada pabrik pupuk. Kemudian ada yang keenam itu ada kita di budidaya. Budidaya ini mungkin kalau tadi Bapak sama Ibu-ibu lewat sekilas ya, kita banyak tanaman, ada kelengkeng, jambu, kemudian ada jeruk bali, itu memang kita budidayakan. Nanti kita juga ada budidaya sayuran, ada seledri, green pakcoy, kemudian ada juga anggrek gitu untuk aktivitas bisnis kita. Jadi kemudian yang terbaru kita ada namanya green coffee, itu dari kopi hijau, kemudian kita lakukan untuk pembubukan. Setelah itu bisa kita seduh seperti kita minum kopi biasa. Untuk manfaatnya green coffee ini setelah diteliti ya efektif untuk penurunan di berat badan gitu, yang lagi booming. Jadi kalau yang mungkin yang biasanya dikenal adalah green tea, tapi kalau ini green coffee. Mungkin di daerah Rio juga banyak perkebunan ya Bu ya. Yeah. Jadi sawit ya Kak ya. Oh VCO berarti ya Pak ya, lebih ke VCO-nya. Ya. Begitu ya sekilas mengenai usaha dan ya tentang SPAT kemudian Republik Telo yang sudah dirintis memang sekian lama. Jadi tidak tiba-tiba besar seperti ini, memang dulu lahan kita masih sewa ke petani, kemudian setelah itu kita bekerja sama, kemudian kita lakukan pembelian. Untuk misi sendiri di Republik Telo ini produk negeri sehat untuk Indonesia. Jadi health is our priority ya. Jadi di sini memang kita mengutamakan untuk produk-produk kita adalah dari segi kesehatan karena semakin maju negara tersebut, mereka adalah untuk
apa yang mereka konsumsi atau apa yang mereka makan itu sudah berorientasi pada dari segi kesehatan. Jadi mungkin kalau dulu orang-orang berpikiran makan hanya mengenyangkan gitu ya, tapi saat ini habit atau perilaku dari manusia atau konsumen itu sudah berbeda. Mereka sudah cenderung pemilih. Kalau dulu apa yang ada di depan sudah langsung dimakan, tapi kalau sekarang andaikan misalnya gorengan itu terlalu oily, orang-orang mungkin sekarang juga sudah mengurangi gitu ya Bu ya. Jadi lebih cenderung memisahkan mana yang makanan baik untuk kesehatan, mana yang tidak baik untuk kesehatan gitu. Ini moto yang selalu owner terapkan ya, jadi berpikiran besar mulai dari yang kecil kemudian dikerjakan. Jadi dari owner sendiri dulu tidak mengira bisa sebesar ini ya, cuman waktu itu berpikiran besar dalam artian bagaimana petani di Indonesia ini mempunyai nilai lebih untuk di penjualan mereka dari ubi jalar. Memang kita di sini fokus di pengolahan ubi jalar karena waktu itu petani ubi jalar ini sangat minim sekali dari taraf perekonomian. Akhirnya dari owner mempunyai ide, cita-cita bahwa petani-petani di Indonesia harus mempunyai perekonomian yang bagus, taraf hidupnya bisa lebih meningkat. Akhirnya memulai dari yang kecil, kita membuat bakpo olahan yang pertama, kemudian lanjut ke olahan berikutnya adalah bakpia, dan yang ketiga mengikuti ada mie, kemudian aneka jajanan, ada juga aneka bakery gitu. Yaitu kita memulai dari yang kecil, kita kerjakan. Waktu itu hanya mempunyai cita-cita bahwa petani di Indonesia harus maju, dan akhirnya sekarang menjadi Presiden Republik Telo gitu ya. Kalau Presiden Indonesia masih belum, jadi di negara Telo sendiri menjadi Presiden Republik Telo. Ini untuk potensi umbi-umbian lokal di Indonesia banyak sekali ya. Jadi ada singkong, ganyong, telo, garut, iles-iles, bentul, talus, gadung. Mungkin di daerah Ibu juga ada ya. Kalau di sini sebut ubi jalar dengan telo, kalau di daerahnya Ibu sama? Ubi rambat gitu ya. Banyak juga dijumpai. Klender. Oh ya. Ya itu potensi umbi-umbian itu banyak sekali, tetapi pemanfaatannya kita masih belum optimal. Pada akhirnya bagaimana agar nilai jual dari umbi tersebut bisa meningkat adalah 500 per kilo, tetapi 20 tahun yang lalu dari owner sendiri pernah cerita bahwa ubi jalar atau ubi rambat ini harganya cuma 80 rupiah per kilo. Bisa dibayangkan bagaimana sangat murah sekali harga dari ubi jalar. Akhirnya dibentuk suatu olahan, kita bikin bakpo. Waktu itu kita launching harga bakpo 2.000 per biji, waktu harga ubi jalar masih sekitar 80 rupiah. Sekarang harga bakpo sudah 5.000 untuk yang ukuran besar, yang ukuran kecil tadi 2,5. Bisa dibayangkan dengan adanya pengolahan ini bagaimana peningkatan dari ubi jalar atau umbi-umbian ini bisa mempunyai nilai lebih di perekonomian. Ini untuk nilai lebih dari umbi-umbian ya, jadi sangat mudah sekali jika kita menanam umbi-umbian ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mungkin ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga sudah paham, sangat mudah sekali kalau kita seperti menanam singkong, dari batangnya pun juga sudah bisa tumbuh. Kemudian dia tahan hama, tidak memerlukan perawatan yang khusus. Memang di sini tidak menutup kemungkinan hanya di umbi-umbian. Tadi malam kita juga baru deklarasi dengan petani susu. Jadi kita ada namanya Republik Susu, kita ada di Batu. Di sana alhamdulillah untuk harga kita beli dari petani dengan harga 7.500 atau 7,5 per liter. Kalau pabrik-pabrik besar dibeli dengan masih harga 5.000, sekitar 5.000 sampai harga 6.000 per liter. Nah, kita semalam mengadakan deklarasi dengan petani susu bahwa petani susu pun juga sama untuk peningkatan taraf perekonomian kita perhatikan. Jadi kita mengadakan suatu namanya deklarasi, kita mengadakan perkumpulan bersama dengan petani untuk mencapai harga yang seragam gitu. Untuk agroindustri umbi-umbian ini banyak
sekali ya. Jadi bisa kita gunakan untuk di makanan bayi, snack, cracker, kemudian selai, ataupun di proses-proses fermentasi. Untuk kedepannya ini akan mengarah ke bioetanol ataupun biogas untuk limbahnya. Tapi ini masih diteliti karena untuk umbi-umbian, apalagi yang ubi jalar ini ya polisakarida, jadi masih belum ada fermenter yang tepat untuk di ubi jalar untuk menghasilkan gas. Jadi nanti sebagai istilahnya kalau kita punya limbah tersebut masih bisa bermanfaat. Selama ini kan hanya sebagai pupuk aja di tanaman. Ubi jalar di sini kita bedakan berdasarkan warna aja, karena kalau varietasnya banyak sekali ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, mungkin di daerah Riau pun juga varietasnya berbeda-beda. Kemarin dari Balikpapan untuk varietas ubi jalar sendiri sudah sekitar 500, tapi di sini kita bedakan berdasarkan warna aja. Jadi ada yang berwarna oranye, ungu, dan yang berwarna putih. Itu. Biasanya yang berwarna putih bagus untuk di pembuatan tepung. Kemudian yang berwarna ungu ya biasanya untuk di produk sebagai antosianin, antioksidan. Kemudian untuk yang berwarna oranye dia sebagai beta karoten. Ini ada beberapa fakta tentang ubi jalar yang belum diketahui masyarakat ya. Jadi untuk fakta ubi jalar itu yang pertama adalah ubi jalar menempati urutan pertama dari 58 jenis sayuran, the king of vegetable. Itu sudah ada penelitian dari Amerika, Jepang bahwa mengakui bahwa ubi jalar ini adalah termasuk umbi-umbian yang menempati peringkat pertama karena dia banyak sekali manfaatnya gitu. Kemudian kandungan vitamin A-nya 4 kali lebih banyak daripada wortel, mengandung beta karoten, kandungan gula relatif sedikit, memiliki kandungan antioksidan, kandungan LGI yang cukup rendah, kolesterol rendah, kemudian serat yang baik untuk pencernaan. Biasanya ubi ini disarankan oleh pakar kesehatan untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes, kemudian karena LGI yang cukup rendah, dia untuk degradasi gulanya cukup lama. Gitu. Ini untuk yang kedepannya kita memerlukan suatu rebuilding image komoditi telo ya, itu memang suatu proses. Jadi image masyarakat terhadap telo ini kan masih minim sekali ya. Kalau biasanya kalau orang disebut anak telo gitu kan pasti image-nya jelek. Nah, kita akan merubah image dari telo ini. Kalau telo biasanya makanan pedesaan ya Bapak-Bapak Ibu. Nah, jadi sering ditemukan di pedesaan. Kemudian makanan tempo dulu, kemudian makanan yang hanya mengenyangkan gitu. Ini kita lakukan suatu rebuilding image bahwa dari ubi jalar ini bisa kita bentuk menjadi makanan yang modern, makanan yang bisa mempunyai nilai lebih. Contohnya aja kita kelola untuk pembuatan bakpo, bakpia, cookies, mie ataupun tepung. Tepung ubi itu harganya kalau wheat flour atau gandum sekitar harga 10.000 lah paling mahal ya untuk yang kualitas glutennya tinggi. Tapi untuk tepung ubi ini free gluten untuk harga kisaran 20.000 sampai 26.000 per kilonya. Nah, tepung ubi sendiri ini untuk peminatnya dari permintaan luar negeri banyak sekali, tetapi kita masih belum bisa memenuhi pangsa pasar. Gitu. Nah, itu menjadi PR besar juga buat kami selaku di industri, karena untuk pangsa pasar dari Jepang, Taiwan, kemudian Belanda, negara-negara yang maju, permintaan untuk tepung ubi ini banyak sekali, tetapi kita masih belum bisa. Akhirnya kita bekerja sama dengan pemerintahan di Irian untuk pembuatan tepung ubi. Itu yang kedepannya. Jadi memang kita tidak pernah mengiklankan bahwa keunggulan atau kemudian benefit manfaat dari ubi itu tidak pernah kita iklankan, tetapi kita melakukan persuasi atau pendekatan terhadap konsumen. Untuk nanti bapak-bapak ibu-ibu tadi sudah ke outlet ya, ada yang beli produk kita enggak? Banyak. Oh banyak, oke. Di produk kita itu di kemasannya kita ada kita sebutkan kandungan dan manfaat. Nah, agar konsumen lebih
pintar ke depannya agar lebih juga mereka. Jadi kalau mereka mereka mengkonsumsi, sekalian membaca bahwa apa yang mereka konsumsi itu apa aja yang terdapat manfaatnya. Ini untuk produknya ya. Jadi kalau di SPAT sendiri atau Republik Telo tahun 2012 kita sudah melebur menjadi satu menjadi Republik Telo. Kita memproduksi kurang lebih 50 olahan dari ubi jalar. Gitu. Mulai dari bakpo, bakpia, cookies, jus, kemudian mie, aneka jajanan tradisional. Gitu ya. Untuk ubi jalar kita ambil dari petani, kita bekerja sama dengan petani, kita lakukan pencucian, kemudian pengupasan, kemudian perajangan untuk yang pembuatan keripik. Untuk yang di pembuatan pasta, untuk di olahan di ubi bakpo, ubinya kita lakukan pengukusan, setelah itu kita hancurkan, baru kita bisa proses untuk di makanan. Ada yang bakpo, brownies, kemudian almond crispy, strudel itu setelah dihancurkan. Jadi dari pengukusan. Ini untuk produk baru kita ada Black Rice Mystery. Jadi kalau dulu dari kencur beras kencur biasa, kalau ini kencur beras hitam. Jadi berasnya dari beras hitam, berbeda dengan ketan hitam. Jadi memang beras hitam ini kita tanam di lahan pertanian kita. Dia mengandung sebagai antioksidan gitu. Ada senyawa antioksidannya. Ini ada katelo dan telobar. Telobar ini adalah makanan fungsional seperti soyjoy, fitbar yang ada di pasaran. Tetapi ini kita dari tepung telo, tepung kacang hijau dan tepung kedelai. Jadi kita mix seperti itu. Nah, ini untuk websitenya ada di spat-indonesia.org.id, bisa diakses. Dan yang terbaru kita punya koran online ada di www.malangtoday.net, bisa diakses. Untuk kunjungan hari ini, kunjungan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini akan kita upload ke sana sebagai berita. Koran apa tadi? Koran? .net sudah www.malangtoday.net. www.malangtoday.net. Ya. Malang Today. Ya, Malang Today. Jadi itu koran online kita. Karena kedepannya itu adalah untuk penjualan yang dibutuhkan adalah kecepatan ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi segala sesuatu saat ini aja sudah bisa online gitu ya. Kita mau beli apa itu juga bisa online. Kemudian kita juga saat ini sudah tidak bisa terlepas dengan yang namanya HP. Jadi kalau HP ini adalah mungkin kalau bagi bapak-bapaknya istri keduanya gitu ya. Ya kalau bagi ibu-ibu suaminya juga, kan kemana aja pasti akan membawa yang namanya handphone gitu ya. Jadi untuk kedepannya untuk bisnis kita ada di bisnis online. Jadi untuk orderan kemudian pemesanan itu bisa lewat online. Kita ada di oleh-oleh.id. Oleh-oleh.id ini bisa langsung mau pilih itemnya apa, kirim ke daerah pemesan bisa langsung sampai. Kita bekerja sama dengan pengiriman gitu. Jadi untuk kedepannya yang lebih cepat. Tetap moto kita produk negeri sehat untuk Indonesia. Ya, mungkin sedikit pemaparan dari saya mengenai company profile dari Republik Telo. Jika ada pertanyaan atau saran, ide yang berkaitan dengan perusahaan kami, bisa kita melakukan sharing bersama. Saya buka sesi selanjutnya, sesi tanya jawab gitu ya. Jadi bakpo atau bakpia, proses awal adalah mencuci. Awal mula berdiri Republik Telo ini mencucinya masih manual ya. Jadi menggunakan sikat, jadi dibersihkan, disikat satu persatu sampai tanahnya hilang. Karena ubi yang baru panen masih bercampur dengan tanah, sangat pekat sekali. Itu harus dibersihkan dulu. Karena kebutuhan kita semakin banyak, kebutuhan kita semakin meningkat. Proses pembuatan pasta telo. Pembuatan pasta telo itu sangat mudah sekali. Telo setelah dicuci, dikupas, lalu dikukus. Bukan direbus tetapi dikukus kurang lebih selama 3-4 jam sampai benar-benar matang. Setelah itu lalu dihaluskan
itu kita sebutnya dengan pasta telo. Yang siap untuk dikirim ke divisi pembuatan bakpao, bakpia, atau aneka jajanan. Iya, pembungkusan. Jadi yang kita gunakan ini ada jenis telo, ungu dan kuning. Oh dia kalau pasta tidak campur-campur ya, ungu aja. Iya, ungu. Karena kalau ini untuk isinya bakpia itu pure dari telo, jadi warna ungu pure telo untuk isinya itu. Tinggal ditambahkan rasa coklat, keju atau kacang hijau seperti itu. Ini ibu dari Rohul nih mana? Yang jahe ya. Sama enggak prosesnya? Sama Pak. Sama ya. Jahe nih ya? Iya. Airnya. Airnya Ini kayak dodol nanti airnya kering kayak gitu. Sama ya. Sama ya. Oh jadi ibu setelah itu haluskan juga. Haluskannya ibu pakai apa? Ngaluskannya? Setelah kering itu? Oh iya. Kalau ibu pakai blender. Untuk proses pembuatan keripik mulai dari bisa dipanen, dicuci, dikupas, dipotong tipis-tipis, kita sudah menggunakan mesin, ya. Kita punya bisa pemotongnya. Setelah itu dicuci, ya, di pojok, dicuci. Setelah dicuci, ditiriskan, langsung masuk ke penggorengan. Penggorengannya yang mana sekarang? Ini penggorengannya ini, udah. Oh ini penggorengannya. Sampai keluar ke ini penirisan. Oh ini penirisan nih ya. Iya. Penirisan ini. Ini. Mengurangi minyak, udah keluar. Jadi sini. Siap di packing. Jadi sini jalannya. Ya, jalannya penggorengan. Penggorengan ini Prosesnya yang mulai dari sudah otomatis. iya. Di sini sampai sini naik sini, di sini dihilangkan minyaknya. Ya, di sini menghilangkan minyaknya. Di sini siap packing. Nah, siap packing situ. Nah, ini ibu-ibu bersemangat, bapak-bapak mau semangat bikin alatnya ya. Nah, ini Pak Daptono gimana? Bisa bikin, Pak? Ini. Bikin. Dibiarkan aja. Ya, kita tidak bisa masuk. Ya. Ini udah selesai, bakwannya sudah sebagian banyak yang matang, tinggal dikirim. Ya. Pembuatan ya pure telo tanpa campuran, tinggal ditambah rasa coklat, keju dan kacang hijau gitu. Jadi ini aktivitasnya ibu-ibu mencetak, setelah dicetak lalu di oven, diangin-anginkan sampai benar-benar dingin, siap di packing dan dikirim ke outlet gitu. Dari kita kan udah berkeringat. Orang itu masuk. Ya orang itu kerjanya gimana lah? Orang tua aja tuh. Ini ada produksi brownies. Ini brownies. Brownies. Ini yang kita beli tadi semua Pak ya. Di sini yang kita beli tadi semua ya. Di sini juga Anda bisa masuk. Kalau di sini kalau pagi produksinya aneka jajanan kue basah dari telo ya, kue mangkok, lapis gitu, aneka jajanan kue basah. Lanjut untuk produksi brownies telo. Nah ini. Itu di dalam bahan-bahannya sana semua tuh. Iya, itu gudangnya. Kalau yang di sebelah sana pembuatan bolen telo. Bolen telo. Untuk ini aja lah, apa itu hiburannya karena bapak biasanya kalau kantor buka merawat sendiri di sini. Oh, dia ngerawat sendiri. Ini kan kantornya bapak ini, ownernya di sini. Oh. Jadi kalau pada saat kantor gitu selalu merawat sendiri anggreknya. Oh, sambil hiburan. Oh, jadi dia ngantor sini Iya. sambil ngerawat gitu. Oh, iya aman. Kalau kantor dulu di cara pasti keliling aja bapak. Ini kopinya bisa dulu bapak. Terus kan Ya, ini kantor ownernya.
Beda dengan kalau tepung telur.